Suku Lama Holot adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Mereka memiliki budaya yang unik dan berbeda dengan suku lain di Indonesia. Suku Lama Holot sendiri memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Mereka diyakini berasal dari dua kata, Lama yang berarti kampung dan Holot yang berarti bersambung. Juga mereka memiliki tradisi lisan yang sangat penting dalam budaya mereka, termasuk nyanyian oreng yang berisi narasi tentang kehidupan masyarakat mereka. Suku Lama Holot memiliki pola perkampungan yang unik, di mana mereka tinggal dalam desa yang disebut Lowo Tanah atau Niilaga. Desa ini biasanya terdiri dari rumah-rumah tradisional yang dibangun dari bahan-bahan lokal. Bahasa Lama Holot adalah bahasa yang digunakan oleh suku ini, namun mereka juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Mata pencaharian utama suku Lama Holot adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Mereka juga memiliki tradisi pembuatan arak yang sangat penting dalam budaya mereka. Mayoritas suku Lama Holot menganut agama Katolik, namun sebagian kecil masih mempertahankan kepercayaan asli Kodakirin. Mereka percaya kepada dewa tertinggi yang disebut Kodakirin. Islam juga memiliki penganut yang signifikan di antara orang Lama Holot, terutama di pesisir pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Gulam Ramadhani dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Muhtar Yahya dari Lembata Kidang, Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk tugas hukum adat dari kelas hukum pidana Islam 1. Oke. Di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak Muhtar Yahya, sampean sukunya itu dari suku mana Pak di Nusa Tenggara Timur tersebut? Kalau saya ya dari Kabupaten Lembata Kedang, Nusa Tenggara Timur. Jadi dari Kedangnya itu satu provinsi, setiap kabupaten dia punya hukum adat itu beda-beda ya. Hukum adat beda-beda tergantung dari kesalahan kita itu apa. Kesalahan kita melanggar hukum itu negara, berarti hukum negara bertindak. Kalau melanggar hukum adat, adatlah yang bertindak. Contoh hukum adat bertindak artinya di dalam kampung itu kita melakukan pelanggaran terhadap mengganggu terhadap anak perempuan orang atau menghamili anak orang. Itu nanti di dalam kampung itu bermusyawarah akan hukum adat akan bertindak di situ. Jadi musyawarah hukum adatnya itu tergantung nanti dari keputusan pihak korban, pihak perempuan ya. Pihak dari perempuan, pihak korban, dia maunya itu pakai hukum adat itu apa? Berupa uang kah atau berupa gong dengan atau gading sesuai dengan hukum adat setempat. Itu nanti kembali ke putusan dari pihak korban tersebut. Jadi keputusannya kembali ke pihak korban, nanti ditentukan harga kesalahannya itu harga yang dari
berat itu harganya juga akan beda. Kalau pelanggarannya itu ringan, harganya juga akan ringan. Begitu. Terus di dalam hukum adat suku Bapak yaitu suku Huri itu apa ya namanya? Harga-harga untuk apa namanya? Sanksi yang diberikan itu apakah harganya itu berupa uang atau barang-barang seperti emas atau logam mulia gitu itu, Pak? Oke. Kesalahannya seperti tadi yang saya bilang tadi, kembali ke dari kampung saya, daerah Kedang itu semua hukumnya itu hukum adat itu sama ya, tidak ada bedanya. Saya tidak tahu daerah lain di NTT, daerah lain ya saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu di daerah Kedang itu seperti tadi yang saya bilang itu, kembalikan ke pemutusannya itu di pihak korban. Dia mau minta berupa uang atau minta berupa gong atau gading, itu nanti kembalikan ke pihak korban karena kita yang pelakunya sudah mengakui kesalahan kita. Jadi nanti ada tawar menawar sesuai dengan kemampuan kita pihak yang pelakunya ini. Begitu. Kalau semisalnya pelakunya itu apa ya tidak bisa membayar, apakah denda, contoh pelakunya itu diberikan saksi berupa denda pembayaran uang, Pak nggih. Nah, apakah kalau semisal pelaku tersebut tidak bisa membayar, apakah bisa dicicil, Pak? Nah, itu bisa-bisa saja tergantung dari pihak pelakunya ini bertindaknya itu gimana, dia sopan ataukah tidak sopan. Kalau dia tidak sopan, nanti pihak korban juga akan mengambil langkah-langkah selanjutnya lagi. Kalau dia pihaknya dia bersifat sopan, itu nanti kita bertindak sesuai dengan hukum adat. Nanti hukum adat ini dia akan berjalan dengan hukum agama. Jadi adat di NTT dengan agama di NTT itu jalan bersama, tidak bisa berat sebelah. Jadi agama nanti adat ini berjalan, agama juga akan ikut serta. Begitu. Terus mohon maaf, Pak, saya ingin menanyakan di suku Huri ini mayoritas agamanya apa nggih, Pak? Kalau di ini mayoritas kami agama Islam. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas wawancaranya. Ya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Oke, segitu aja ya teman-teman wawancara dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, tidak ada gajah tetapi belis. Tidak ada gajah tetapi belis atau mas kawin untuk perempuan harus menggunakan gading gajah. Masyarakat Lama Holod di Larantuka, tradisi pemberian gading gajah kepada perempuan itu merupakan suatu keharusan bagi sang pria. Tradisi belis ini merupakan tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan. Namun, di satu sisi sebagai pengikat pertalian, kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan. Belis juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahnya suku perempuan ke suku suami. Tradisi ini menunjukkan betapa masyarakat Lama Holod menghargai perempuan. Namun, jika sang calon suami belum atau tidak sanggup membayar belis dengan kontan, maka sang calon suami boleh berhutang. Jika di tengah-tengah waktu pelunasan hutang belis, si suami tidak bisa membayar atau tidak sanggup membayar, maka sang istri akan ditarik kembali oleh pihak keluarga. Bagi masyarakat Lama Holod, gading dianggap sebagai mas kawin yang berharga.
Harga dari gading akan semakin mahal jika ukurannya semakin panjang dan tergantung latar sosial si perempuan. Jika diuangkan, gading yang dibayarkan untuk membelis istri perempuan harganya kisaran 200 juta ke atas. Gading gajah semakin hari kian semakin mahal karena batang gading itu yang semakin langka. Namun jika perkawinan terjadi antara perempuan asal Lamaholot dan pria dari luar suku Lamaholot dan berlangsung di perantauan, gading bisa dikonversi dengan uang. Namun kalau pernikahan dilangsungkan di Flores, belis harus berbentuk gading. Belis tak selamanya diberi oleh laki-laki kepada pihak perempuan. Di Flores Timur juga ada budaya bahwa yang wajib memberi belis gading gajah adalah pihak perempuan.